Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Indrasari dari absen 15. Dan saya Nurul Farida, absen 25. Di sini kita akan menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Pertama, yaitu hakikat mencintai Allah. Pengertiannya, cinta diartikan sebagai kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Dalam agama Islam, cinta disebut mahabbah. Tingkatan cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah. Seseorang yang mencintai Allah, maka ia akan selalu mengingatnya kapanpun, dimanapun, baik ketika berdiri, duduk, berbaring, maupun lainnya. Mencintai Allah tidak cukup dengan kata-kata saja, melainkan dibuktikan dengan perbuatan, karena orang yang benar-benar mencintai Allah akan mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah. Allah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman dalam Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 165. Ketika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka cinta itu memengaruhi seluruh kehidupannya. Seseorang akan lebih ikhlas dalam menerima segala ketentuan Allah karena kecintaan dan kepercayaannya. Kecintaan kepada Allah menjadi cinta paling utama daripada kecintaan duniawi. Cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada apapun. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 24. Allah pasti menguji setiap hambanya yang mencintainya dengan berbagai ujian seperti dialami oleh Nabi Ibrahim, diuji dengan menyembelih anak yang sangat ia sayangi, Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit, dan Nabi Muhammad diuji dengan kaum kafir Quraisy. Apabila seseorang hamba mampu melalui ujian Allah, maka Allah akan meninggikan derajat hambanya. Kedua, yaitu tanda cinta kepada Allah. Pertama, mencintai Rasulullah. Kita harus mencintai Rasulullah yang merupakan pembawa risalah terakhir yang diutus langsung oleh Allah untuk menyempurnakan akidah dan akhlak umat manusia. Kedua, mencintai Al-Quran. Wujud cinta kepada Al-Quran dapat dilakukan dengan selalu membaca dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendahulukan perkara yang dicintai Allah. Yang keempat, menjauhi perbuatan dosa. Yang kelima, tidak gentar terhadap hinaannya. Cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Raja berarti harapan atau cita-cita, yakni mengharap ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan hal itu dapat diraihnya. Sifat ini harus disertai amal soleh agar tidak sia-sia, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Sifat raja menumbuhkan rasa semangat meraih rahmat Allah. Meskipun penuh dosa, rasa optimis akan mendapat ampunannya. Namun, raja harus seimbang dengan khauf, sebagaimana diibaratkan oleh Abu Ali Al-Rawad-Zabiri. Antara khauf dan raja ibarat seperti dua sayap burung. Jika salah satu kurang atau hilang, burung tidak akan bisa terbang dan tidak lama akan mati. Khauf dapat mencegah dosa, sementara raja mendorong ketaatan. Imam Al-Ghazali membandingkan dengan air dan roti. Masing-masing dibutuhkan sesuai keadaan. Jika seorang merasa aman dari azab Allah, ia perlu khauf. Jika merasa putus asa, ia perlu raja. Yang kedua, cara menumbuhkan sifat raja. Menumbuhkan sifat raja dalam diri dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang kedua, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat sifat raja. Seseorang yang terus berharap kepada Allah atau memiliki sifat raja akan memperoleh banyak manfaat dalam kehidupannya sebagai berikut. Yang pertama, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang benar-benar mencintai sesuatu, ia akan merasa ringan dalam menghadapi kesulitan rintangan. Seseorang yang rajin beribadah, ia hanya fokus pada kenikmatan surga, bukan pada beban berat dan kesulitan ibadah. Yang kedua, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Istiqomah dalam ketaatan bukanlah perkara yang gampang mengingat iman manusia seringkali naik turun sesuai dengan suasana hatinya. Namun bagi seseorang yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan terus bersemangat dalam ketaatan karena ia optimis bahwa harapan-harapan yang ia lantunkan akan sampai ke langit dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai ketundukan hati akan menjadikan seseorang optimis menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Yang keempat, tenang dalam menghadapi kesulitan. Seseorang mukmin yang taat akan meyakini bahwa kesulitan yang ia hadapi tidak melebihi batas kesanggupannya. Ia percaya bahwa Allah akan menolongnya, menguatkan pundaknya, dan harapan-harapannya ia langitkan melalui doa-doa yang selamat ini ia panjatkan. Selanjutnya pengertian khauf. Khauf secara bahasa berarti ketakutan, sedangkan secara istilah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya kesempurnaan ibadah dan kekhawatiran akan siksanya. Sebagai manusia, rasa takut adalah hal yang wajar karena tidak ada jaminan keselamatan di masa depan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44, rasa takut kepada Allah harus ada di dalam diri setiap mukmin. Namun, rasa takut tersebut harus diiringi dengan ketaatan dan amal soleh. Kedua, tanda-tanda takut kepada Allah. Seorang hamba yang takut kepada Allah akan memunculkan tanda-tanda ketakutannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun tanda-tanda orang-orang yang takut kepada Allah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga lisan dan perkataan dusta. Yang kedua, menghindari iri dan dengki. Yang ketiga, menjaga anggota tubuh dari sesuatu yang haram. Yang keempat, tampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Yang keenam, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal secara bahasa artinya memasrahkan atau menyerahkan. Secara istilah adalah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Manfaat tawakal. Pertama, dijauhkan dari godaan setan. Kedua, diberikan rezeki yang cukup. Ketiga, dicintai Allah. Dan yang terakhir, diberi kenikmatan uang tiada henti.